Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan kita pada saat ini saya berikan judul yaitu Tidak Semudah Yang Dikatakan, yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakannya untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan oleh orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapamu dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Seringkali kita berbicara soal yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dan setiap orang juga pasti ingin mengalami yang namanya hal-hal yang baik terjadi di dalam kehidupannya. Karena itu keadaan yang benar dan yang baik pasti setiap orang inginkan terjadi di dalam kehidupannya. Dan tidak sedikit juga orang yang tahu tentang apa yang baik dan apa juga yang benar di dalam kehidupan ini. Bahkan juga kalau kita melihat di luar sana, banyak juga loh orang yang bisa memberikan nasihat atau menyarankan untuk hal-hal yang baik itu dikerjakan di dalam kehidupannya. Namun ketika kita bertanya saat ini, seberapa banyak sih orang yang tahu tentang kebenaran dan yang menurutnya apa yang baik itu dikerjakan di dalam kehidupannya? Ternyata kalau kita lihat tidak sebanding dengan apa yang orang lain katakan. Maksud saya, banyak yang bisa berkata-kata, tetapi sedikit yang bisa melakukan. Hal yang baik dan yang benar tidak hanya sebatas dikatakan atau dipikirkan atau juga sekadar mengucapkan, melainkan kita juga harus kerjakan semuanya itu hari lepas hari secara kontinuitas, terus menerus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena apa? Ketika tadi saya berikan tema tidak semudah yang dikatakan, ternyata sedikit orang yang juga melakukan apa yang baik, apa yang benar. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, ketika kita lihat di dalam nas ini, kalau kita lihat konteksnya berbicara soal pokok anggur yang benar, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bahkan termasuk kepada kita semuanya, yaitu kita belajar untuk kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar kita tahu tentang Tuhan, bukan hanya sekedar kita tahu tentang yang namanya kebenaran firman Tuhan, tetapi kita belajar untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Makanya di dalam konteks ini Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan bagaimana kehidupan orang-orang percaya harusnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang digambarkan tadi, pokok anggur yang benar. Sehingga kalau tadi di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketika kita di dalam Kristus kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena tadi kehidupan Kristen bukan hanya sekedar identitas saya orang Kristen, tetapi harusnya ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus melakukan apa yang Kristus ajarkan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan itu menjadi buah kehidupan kita di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan dengan demikian pun juga kehidupan kita terus mengalami yang namanya pertumbuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi harusnya itu menjadi bagian
di mana kita melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita dipimpin oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang merema di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh sampai akhirnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi firman Tuhan katakan ada buah yang harus kita hasilkan, yaitu buah kebenaran firman Tuhan. Tapi tadi bukan hanya sebatas kata-kata. Makanya tidak semudah apa yang kita katakan. Firman Tuhan harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, memimpin kita untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah ketika kita mengalami masalah. Jangan pernah putus asa bahkan meninggalkan Tuhan ketika ada persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar, Tuhan, saya mau andalkan Tuhan, karena dengan Tuhan kita bisa jalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita terus semakin hari semakin serupa dengan kehendaknya, dan biar melalui kehidupan kita nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.